Sebab pelaksanaan ibadah, perbuatan amal kita itu, semuanya akan dinilai oleh Allah, baik atau buruk, bergantung kepada bagaimana penguasaan ilmu kita dalam melaksanakan itu. Ibu orang tua murid tentu saja menyekolahkan putra-putrinya, ingin menunjukkan yang terbaik, ke sekolah yang terbaik, pilihan yang terbaik. Agar apa? Agar mereka pandai. Dalam urusan apa? Dunia, untuk meraih dunia. Bolehkah? Boleh. Tapi jangan lupa, bekal dunia kita dengan ilmu dunia terkadang kita begitu sempurna, giatnya luar biasa, tapi jangan lupa kita akan mati dan kehidupan setelah kematian itu abadi. Maka bekal yang harus kita persiapkan seharusnya lebih sungguh-sungguh, seharusnya lebih serius. Itulah yang dimaksud Allah ciptakan kita nggak main-main. Mari, kita akan tadabburi beberapa ayat tadi setelah yang dibaca tadi, yakni 2 ayat yang kita jadikan sebagai tadabbur, surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 11, tentang perintah Allah untuk orang beriman mencari ilmu, datangi majelis taklim, dan ada fardu kifayah, dan ada fardu ain. Kalau fardu ain adalah tiap kita belajar ilmu agama. Kalau fardu kifayah, segolongan orang tertentu wajib mendalami ilmu agama, agar kita bisa menyampaikan. Mari, kita buka. Insya Allah nanti surat Mujadilah, surat At-Taubah akan kita ulas. Sekarang saya ingin supaya sebagai mukadimah buka surat 23. Silahkan Ibu bisa membuka surat 23, masing-masing jamaah bisa membuka surat 23, yakni surat Al-Mu'minun. Lihat ayat terakhir, ayat 115 dan ayat 116. Surat Al-Mu'minun, surat 23, 115, dan 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira bahwasanya Allah menciptakan kamu main-main? Apakah kamu mengira Allah ciptakan kamu tanpa ada maksud? Seakan-akan kamu diciptakan Allah, lalu kamu boleh berbuat sesuka hati kamu? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Apakah yakin bahwa kita nggak akan kembali kepada Allah? Bukankah kita semua nanti akan kembali kepada Allah? Lalu Allah tegaskan di ayat 116-nya, Fata'alallahul malikul haqqa. Allah maha tinggi, Allah maha raja, Allah raja yang sebenar-benarnya. La ilaha illahu, yang tidak ada yang diperintahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah semata. Rabbul arshil karim, Allah Rabb arsh yang maha mulia. Dari sini kita bisa pahami, ternyata Allah ciptakan kita itu sebagai raja satu-satunya yang berhak kita sembah. Berarti kita hanya menyembah kepada Allah, dan itulah tujuan Allah menciptakan kita, bukan untuk main-main sesuka kita. Bukan Anda hanya untuk mencari dunia semata-mata, mencari ilmu dunia, bahkan mengejar gelar dunia, lalu Anda lupakan akhirat. Tidak. Tetapi Anda wajib hidup di dunia ini untuk bekal terbaik kita menuju ke akhirat. Wajibnya menuntut ilmu untuk kita bekal ke akhirat. Maka apakah tujuan Allah ciptakan kita? Tadi ibadah. Bisa dilihat di surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 56. Surat 51, surat Az-Zariyat, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, melainkan agar manusia itu hanya ibadah kepada Allah. Ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan Allah ciptakan kita itu untuk ibadah. Dan ibadah itu apa bentuknya? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti aturan. Mungkinkah kita akan menjalankan perintah dengan baik tanpa ilmu? Mungkinkah kita bisa meninggalkan larangan tanpa ilmu? Mungkinkah kita bisa mengikuti aturan syariat tanpa ilmu? Tidak bisa. Dahulu ketika kita sekolah, kita akan diuji. Ada tugas harian, ada ulangan, ada semester, ada kenaikan tingkat, ada ujian akhir. Tanpa ilmu, bisakah kita lulus? Tidak mungkin. Belajar. Kenapa? Karena memang manusia itu Allah ciptakan untuk ibadah. Ibadah itu harus dengan landasan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa kita. Kita buka kembali surat Al-Insan, surat
76. Lihat ayat kedua dan ayat ketiga. Surat 76, surat Al-Insan, ayat 2 dan ayat 3. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh, kami, yakni Allah, telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dengan sel telur. Lalu jadilah kita hidup di dunia dengan sempurna. Nabtalihi. Tujuan Allah menguji kita, menciptakan kita di dunia itu adalah Allah akan menguji kita sepanjang kita hidup. Apa bentuk ujian dari Allah? Allah perintah kita dengan perintah, Allah larang kita dengan larangan. Mungkinkah ibu akan tahu mana perintah, mana larangan tanpa ilmu? Tidak bisa. Harus tahu ilmunya, mana perintah, mana larangan. Yang perintah mari kerjakan dengan baik, yang larangan mari kita tinggalkan dengan baik. Dan ikuti aturan syariat Allah. Nabtalihi, Allah menguji kita dengan itu. Faja'alnahu sami'an basira. Maka supaya kamu tahu mana perintah, mana larangan, mana aturan, Allah berikan untukmu pendengaran. Allah jadikan untukmu penglihatan. Supaya apa? Supaya kamu bisa mendengar, bisa melihat, membaca ayat, membaca hadis, mendengar ceramah, mendengar kajian. Sehingga dengan itu kita punya ilmu. Tanpa pendengaran dan penglihatan nggak bisa kita mencari ilmu. Alhamdulillah kita sempurna oleh Allah diberikan. Pendengaran ada, penglihatan ada. Tinggal apakah kita mau gunakan itu? Ada manusia yang mau menggunakan, itulah manusia yang mendapatkan hidayah. Ada manusia yang tidak mau menggunakan, itulah manusia-manusia yang ingkar. Maka di ayat ketiga Allah katakan, Inna hadaina husabil. Sesungguhnya ketika Allah ciptakan manusia, setiap manusia sudah Allah berikan jalan petunjuk. Petunjuk jalan lurus. Imma syakiran, ada yang mau bersyukur, yakni mengikuti petunjuk lurus, mengikuti aturan Allah. Wa kafura, ada pula yang kufur, ada pula yang ingkar, tidak mau mengikuti aturan Allah. Maka silakan kita memilih, mau yang mana kita? Mau yang ingkar? Mau yang nu'ut? Mau yang taat? Silakan. Dan ingat, saudaraku sekalian, saat Allah ciptakan kita diperintah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itulah ibadah. Ibadah itu harus berlandaskan syariat, aturan, ketetapan. Dan itu tidak akan kita ketahui kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Dan kita nggak boleh ikut-ikutan tanpa ilmu. Lihat lagi surat Al-Jasiyah, surat ke-30, surat ke-45 ayat 18. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan engkau, di sini yang menerima wahyu pertama ini adalah Nabi Muhammad. Dan tentu ketika kita membaca, engkau itu kita semua yang telah ditetapkan oleh Allah, ibadah harus ada syariatnya. Dijadikan oleh Allah atas suatu syariat. Minal amr, dalam urusan, peraturan dalam beragama ini. Kita punya agama Islam, maka ada aturan Islam. Wajib tahu ilmunya tentang aturan itu. Maka diperintah oleh Allah, fattabiha, ikuti aturan-aturan itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui tentang syariat. Orang yang nggak punya ilmu dalam urusan agama, jangan kamu ikuti. Kalau urusan agama, urusan ibadah, ikuti yang punya ilmu. Berarti Anda juga harus punya ilmu agar bisa diikuti oleh anak keturunan kita dengan cara yang baik. Tapi kan saya sudah titipkan ke Pak Guru ngaji, ke Pak Ustadz, ke guru. Mereka yang mendidik. Betul, tapi Anda harus punya ilmu untuk diri kita sendiri minimal. Itulah kenapa Allah ciptakan kita. Itu alasannya. Maka dilarang oleh Allah seorang muslim dalam rangka beribadah untuk mencari pahala Allah, mencari karunia Allah, untuk hidup bahagia di akhirat. Tanpa ilmu, Allah melarang. Surat 17, ayat 36. Surat 17, ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu
yakni sesuatu yang kamu akan lakukan dalam ibadah, yang kamu tidak ketahui, ilmunya kamu nggak ada, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Bukankah tadi Allah kasih pendengaran? Bukankah Allah kita kasih penglihatan? Bukankah Allah kita kasih akal? Kita dikasih oleh Allah hati, nurani, yang dengan itu kita bisa berpikir. Maka kata Allah, kalau kamu ikut-ikutan dalam beribadah, padahal kamu tidak punya ilmunya, innas sam'a, nanti pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, hati nurani kamu, akal pikiran kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang Allah berikan kepadamu, semuanya ini, mata Anda, telinga Anda, akal Anda, hati Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan ibu waktu mau menyusun skripsi untuk bisa meraih gelar sarjana. Saya yakin disusun dengan benar, disusun dengan baik. Bab per bab ada asistensi, ada nyari bahan-bahan. Belum lagi nanti juklaknya, dari mana silabusnya dan seterusnya ke perpustakaan. Sekedar nyusun skripsi, ingin dipertahankan dalam sidang agar bisa lulus. Maka ditanya oleh dosen penguji, dari mana kamu susun skripsi ini? Apa alasannya? Kenapa temanya ini? Judulnya ini? Mana buku-buku yang menjadi acuannya? Maka landasannya. Ditanya. Demikian ibu, demi Allah, kita semua nanti ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Bagaimana sholat kamu? Bagaimana puasa kamu? Bagaimana baca Quran kamu? Bagaimana taklim kamu? Bagaimana nyari nafkah kamu? Bagaimana dalam berkeluarga, dalam mendidik anak? Bagaimana bakti sama suami bagi seorang wanita? Bagaimana suami mendidik istri dan keluarganya bagi seorang laki-laki? Ini demi Allah, ibu ditanya, nggak gratis. Seakan-akan di dunia ini kita sedang menyusun skripsi. Menyusun segala amal-amal yang kita lakukan. Ada kita lisan mengucapkan, pikiran memahami, hati meyakini, tubuh mengamalkan. Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka betapa penting mencari ilmu agama. Betapa penting mempelajari ilmu agama. Pentingnya mempelajari ilmu agama. Sebab apa? Rasul mengatakan, Bapak Ibu, tanda-tanda akhir zaman itu banyak orang nggak belajar ilmu agama. Yang lebih dipentingkan ilmu untuk bagaimana meraih dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada jamaah yang mau membantu untuk membuka screen Sahih Muslim? Ya, bisa Pak Ustadz. Mbak Erni, monggo. Jika ada, boleh dibantu, hadisnya di nomor 2293. Dibacakan Pak Ustadz. Ada, jika tidak ada saya bacakan. Dibacakan Pak Ustadz. Ada. 293. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sebagian di antara tanda-tanda hari kiamat ialah hapusnya ilmu agama, berjangkitnya kejahilian, melimpahnya minuman keras, dan merajalelanya perzinahan atau pelacuran. Ini tanda-tanda kiamat sughra yang sudah terlihat. Ini tanda-tanda kiamat yang sudah terlihat. Min asyrati sa'ah ayyur fa'al ilmu. Di antara tanda-tanda kiamat, banyaknya dicabut ilmu. Maksudnya ilmu itu bukan ilmu dunia, Ibu. Ilmu akhirat, ilmu agama. Orang hafal ilmu agama itu makin sedikit. Kalau di zaman Rasul, luar biasa. Makin ke sini berkurang. Zaman sekarang, Allah Akbar, miliaran manusia, tapi yang belajar ilmu agama hanya sedikit. Sementara yang belajar ilmu dunia, luar biasa. Ingin meraih gelar setinggi-tingginya, tapi kadang bodoh dalam urusan agama. Inilah salah satu tanda.
Wa yusbitul jahul, karena dicabut ilmu agama, jarang orang mau belajar ilmu agama. Akhirnya banyak orang bodoh dalam agama. Bahkan banyak orang ngaku, saya mau orang bodoh dalam agama, ngaku bodoh dalam agama rela. Kalau dikatakan Anda bodoh ya dalam dunia, marah. Kemudian apa lagi? Wa yusrabul khamr, minuman khamr sudah di mana-mana, bahkan dilegalkan, diproduksi, diperjualbelikan. Orang Islam pun sudah minum khamr. Bahkan naudzubillah, saya pernah mendengar katanya ada acara-acara pernikahan party yang menyelenggarakan orang Islam, tapi kemudian setelah selesai acara khusus untuk teman-teman dekat dan keluarga, ada yang namanya party sendiri, yakni dengan minum khamr. Naudzubillah. Dan ini terjadi. Yang melaksanakan siapa? Orang Islam. Zina, dan seperti itulah kemudian dengan itu merajalela, perzinahan sudah di mana-mana. Perzinahan sudah di mana-mana. Maka ini kita nyata, tanda-tanda ini saudara sekalian sudah terlihat. Coba Ibu tambahkan lagi nomor berikutnya 2296. Apa di antara tanda-tanda kiamat? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tanda hari kiamat semakin dekat, dihapus atau dicabut ilmu agama, lalu timbul fitnah, bala bencana atau kekacauan, di mana-mana dijumpai kebakilan serta banyak pembunuhan. Subhanallah. Coba lihat sekarang. Nggak di negara manapun, termasuk di negara kita. Salah satu tanda-tanda yataqarrabuz zaman. Akhir zaman sudah mulai mendekat. Wa yubadul ilmu dicabut. Wa yudharul fitnah, dengan orang-orang nggak punya ilmu terjadi fitnah di mana-mana. Terjadi fitnah di mana-mana. Coba lihat, orang-orang nggak punya ilmu agama bisa berfatwa dengan agama. Orang beragama seenaknya dia berbuat, bahkan mencampur adukan antar agama, mencampur adakan yang hak dengan yang batil. Itulah terjadi fitnah. Wa yulqashuhu, banyak orang bakhil, orang nggak peduli dengan orang lain. Bagaimana memperkaya diri. Wa yakthurul harju, maka akan banyak terjadinya kerusakan-kerusakan, kekacauan-kekacauan di mana-mana. Dan ditanya Rasulullah, apa itu harju? Apa itu kekacauan? Qala al-qatlu, pembunuhan. Coba lihat negara kita. Gara-gara utang piutang sedikit terjadi pembunuhan. Gara-gara cemburu terjadi pembunuhan. Gara-gara urusan harta terjadi pembunuhan. Gara-gara urusan beda pendapat terjadi pembunuhan. Gara-gara urusan kekuasaan terjadi pembunuhan. Dan bahkan gara-gara untuk merampas harta orang, hanya merampok sekian rupiah, dibunuhnya orang. Kenapa? Orang bodoh yang berbuat itu tidak punya ilmu agama. Kalau orang punya ilmu agama, demi Allah nggak begitu. Tapi orang punya ilmu segala-galanya, gelarnya berderet ilmu dunia, tapi bodoh agama, bisa dia melakukan itu. Itulah kebodohan. Itulah tanda-tanda kiamat. Lalu apakah yang dimaksud dicabutnya ilmu? Apakah ilmu itu dicabut dari manusia secara langsung? Tidak. Apa yang dimaksud dicabutnya ilmu? Coba Ibu lihat hadis 97 diceritakan oleh Rasul. Apa yang dimaksud dicabutnya ilmu? (97) Pak Ustadz, Afan? 97-nya, betul Ibu? 2297-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru bin As, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menghapus ilmu agama dengan cara mencabutnya dari dada seluruh manusia, tetapi dengan jalan mewafatkan para ulama. Apabila ulama sudah habis, umat manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka bertanya kepada para pemimpin yang bodoh. Si pemimpin memberi fatwa tanpa pengetahuan, menyesatkan orang banyak, maka sesatlah mereka semuanya. Inilah yang dimaksud dicabut ilmu agama. Bukan dicabutnya dari akal manusia, tidak. Tapi orang-orang alim yang pemahaman agamanya begitu luas sudah mulai dicabut. Dan penerusnya malas belajar ilmu agama. Tapi sangat semangat dalam urusan dunia.
Itulah yang dimaksud dicabutnya ilmu. Sehingga apa yang terjadi ketika orang alim sudah tidak ada. Kalau toh ada orang-orang yang hubbud dunia, maka ilmunya tercampur dengan dunia. Sehingga kebodohan tentang agama. Tapi dipilih untuk memimpin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berfatwa. Disesat, menyesatkan orang. Maka orang itu karena bodoh dalam ilmu agama, tapi merasa dirinya pinter. Berfatwa dengan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Perbuatannya sudah keluar dari akidah. Maka ini terjadi, saudaraku sekalian. Subhanallah. Kenapa mereka seperti itu? Sebab lebih banyak memikirkan bagaimana dunia bisa diraih. Bukan bagaimana memikirkan bekal untuk akhiratnya. Maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar. Ada seorang Ansar datang menemui Rasulullah SAW, lalu duduk bersama beliau. Kemudian beliau bertanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Wahai Rasulullah, siapakah seorang mukmin yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah yang akhlaknya paling baik. Akhlak ada hablu minallah. Dalam rangka ketaatan ibadah, ketakwaan. Akhlak ada hablu minar rasul. Bagaimana mentaati rasulnya. Akhlak ada hablu minan nas. Bagaimana berbuat baik kepada manusia dan mencegah kemungkaran. Itulah orang paling baik. Mungkinkah dia punya akhlak baik tanpa ilmu? Maka saat itu ditanya kembali sahabat. Sahabat bertanya kembali. Qala ya Rasulullah, fa'ayyul mu'minin aqyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Orang yang paling pandai, yang paling cerdas. Siapa dia? Qala, lihat jawaban Rasul. Aktsaruhum lil maut. Orang yang paling cerdas dari kalangan orang muslim adalah orang yang paling banyak ingat bahwa dia akan mati. Zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu as-i'tidad ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak dirinya menyadari, ingat mati, sehingga di dunia dia memperbanyak ilmu untuk bekal kehidupan akhirat. Itulah orang yang cerdas. Subhanallah. Apa yang terjadi? Maaf, fenomena sekarang. Gak dimanapun. Di negara kita termasuk, yang banyak orang Islamnya. Bahkan di negara-negara Islam sekalipun. Subhanallah. Banyak orang begitu punya kedudukan, punya jabatan tinggi, punya gelar begitu berentet. Tapi subhanallah, ilmu agamanya sangat minim. Bahkan maaf, baca Quran nggak bisa. Sampai sholat saja kadang-kadang masih salah. Urusan sholat saja sudah salah. Lalu bagaimana? Dan maaf saudara sekalian, ini terjadi. Kenapa terjadi? Bodohnya ilmu agama. Maka dalam hadis yang lain pula dari Ibnu Hibban diceritakan di sana, yakni seorang sahabat yang bernama Syekh Suhaib Al-Arnaud seorang alim bernama Syekh Al-Arnaud mengatakan begini. Innallaha yabghidu kulla ja'dhari jawadin sahabi fil aswaq. Sesungguhnya Allah sangat benci orang-orang yang ja'zari. Siapa orang ja'zari itu? Orang yang sombong. Jawad, orang yang rakus dengan dunia dan bakhil dengan harta. Dan al-aswaqi jaifatun bil-lail himarin bin nahar alim. Orang yang subhanallah, dia mencari nafkah dengan cara apapun, suka teriak-teriak, berjanji dengan janji yang palsu. Siang harinya dia sibuk mencari dunia bagaikan keledai. Malam harinya dia tidur, malas untuk ibadah. Dan dia itu adalah orang-orang yang alimun bid dunya, jahilun bil akhirah. Yang hebat dalam urusan ilmu agama, ilmu dunia, tapi bodoh dalam urusan ilmu akhirat. Ini saudaraku sekalian, subhanallah, ini terjadi. Semoga Allah tidak memberikan itu kepada kita. Maka, di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm."
Siapa yang menginginkan dunia, maka wajib dia punya ilmu. Wa man aradal akhirata fala'aihi bi'ilm. Siapa yang mau menginginkan kehidupan akhirat, yakni surga, wajib dia punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka tetap dia pun wajib punya ilmu. Itulah makanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Rasulullah bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu suatu kewajiban yang Allah bebankan pada setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, diwajibkan kepada mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Siapa yang ingin bahagia dunia wajib punya ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat wajib punya ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat wajib punya ilmu. Orang yang belajar ilmu agama, dunia dan akhirat pasti dapat insya Allah. Orang yang belajar ilmu dunia wallahualam belum tentu dapat. Tapi akhirat, wallahualam. Subhanallah. Betapa banyak manusia yang hanya mementingkan dunia, sehingga mereka hebat dalam urusan dunia. Tapi ilmu akhiratnya lalai. Padahal hidup di dunia cuma sesaat. Ilmu yang Anda raih setinggi apapun demi Allah begitu mati cuma dikenang. Tapi belum tentu membawa bekal terbaik akhirat. Tapi ilmu agama yang Anda miliki, meskipun nggak dikenang orang, meskipun nggak dinilai orang, tapi Allah yang akan menilai itu. Inilah saudara sekalian. Maka Allah perintahkan kita, cari ilmu. Tadi telah dibaca oleh Qari'ah, yakni surat 58, surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Mari kita lihat ayat tersebut. Surat Al-Mujadilah, surat 58, ayat ke-11. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang dipanggil di ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Apa artinya di sini? Yang dipanggil oleh Allah belajar mencari ilmu agama, datangi majelis taklim untuk belajar agama, hanya orang beriman. Yang nggak beriman terserah Anda. Orang berislam belum tentu beriman. Orang iman pasti Islam. Maka dipanggillah orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun. Orang Islam. Orang Islam kalau sudah ngucapin syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, sudah dikatakan Islam. Tapi apakah melaksanakan itu dengan ilmu? Wallahu a'lam. Maka siapa yang ingin betul-betul meningkat menjadi iman, belajar. Allah panggil di situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau dikatakan kepada kamu, diperintahkan kepada kamu, datangi majelis. Lapangkan untuk kamu mendatangi majelis. Ibu sedang lapang dalam majelis di sini. Ustadz, saya nggak datang kalau di rumah pakai Zoom. Anda datang ke ruangan untuk mematapkan dengan Zoom. Karena dalam keadaan pandemi. Kalau nggak pandemi, pada datang ke tempat taklim. Di sekolah, di masjid, di majelis taklim, di rumah-rumah. Itu datang namanya. Dan Allah perintahkan, lapangkanlah Anda datang menuntut ilmu. Apa jaminan Allah? Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Lapang ilmu, lapang dada, lapang rizki, lapang hidup, lapang sampai ke akhirat. Tapi ingat, kalau sudah mendapatkan ilmu, mencari ilmu, jangan cuma datang cari ilmu lalu dibuang ilmunya, diabaikan. Jangan, diamalkan. Maka ada perintah di sana, wa idza qilan syuzu, dan apabila dikatakan ansyuzu, bangkitlah, fanshuzu, maka bangkit, berdiri, amalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Nanti orang-orang yang beriman di antara kamu yang mau menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Walladzina utul ilma darajatin. Tapi orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu lebih tinggi, dia akan lebih tinggi derajatnya beberapa derajat, lebih mulia di sisi Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini, ibu jamaah sekalian, orang yang mementingkan akhirat gak mungkin melalaikan dunia. Tapi orang yang hanya sibuk dengan ilmu dunia,
biasanya akhiratnya lalai. Karena terasa indah dunia itu terlihat. Silakan bisa dibuka surat Ar-Rum surat 30 ayat 7 dan ayat 8. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 7 dan ayat 8. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir saja, tampak luar saja tentang nikmatnya dunia. Maka maaf, ada orang tua pesannya sama anak-anak begini. Wahai nak, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Zaman sekarang kamu lulus S1 boro-boro dapat kerjaan. Kalau kerjaan juga susah, paling berapa gajimu? Nah, kamu harus jadi profesor, jadi dokter, kamu harus lulus S1, S2, S3. Semangat belajar nak, agar hidupmu bahagia. Pernahkah kemudian ditambahin pesan akhirat? Kadang-kadang ada sampai sana, Ibu. Harusnya pesannya kita robah. Wahai nak, jadilah penghuni surga. Ngaji yang benar nak, sholat jangan ditinggal, cari ilmu agama, semangat. Tapi jangan lupa, kamu hidup di dunia, cari gelar di dunia. Jadilah kamu profesor doktor, jadilah S1, S2, orang pandai, nggak masalah. Yang penting agama Anda nomor 1. Nah, itu harusnya orang tua mewasiat kepada anaknya. Supaya apa? Anaknya dari awal semangat untuk belajar ilmu agama. Karena semangatnya dunia terus, ya sudah. Anaknya giliran suruh ilmu agama, nggak mau belajar. Suruh sholat, malas. Ngeluh akhirnya. Ustadz, anak saya udah SMA, udah kuliah, suruh sholat malas. Lah Anda dari kecil nggak pernah mendidik dengan baik. Tiba-tiba disuruh sholat, sudah kuliah, sudah SMA, sudah SMP. Sulit. Jadi kapan mendidik itu? Dari kecil. Terlambat Ustadz, anak saya paling kecil sekarang udah SMA. Ayo dengan doa, nggak ada kata terlambat. Terus. Kenapa? Sama ibu, latihan itu nggak mungkin tiba-tiba langsung instan bisa, nggak bisa. Ada pembelajaran. Makanya menuntut ilmu itu kan dari mulai usia dini, dari sebelum balita bahkan. Dari balita, maaf. Dari sejak balita bisa mendengar. Biarkan, ajarkan ilmu. Dengan ilmu-ilmu sederhana. Ajarkan ngaji. Kalau ilmu dunia nggak usah diajarkan, pasti pada nyekolahin. Tapi urusan ngaji sering diabaikan. Urusan baca Quran sering diabaikan. Itulah kenapa demikian. Mereka lebih memahami dunia. Lebih tahu tentang dunia. Karena dilihat dunia itu indah. Akhirnya akhiratnya dia lalaikan. Maka Allah suruh kita mikir. Lihat di ayat yang ke-8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Maka wahai manusia, apakah mereka tidak memikirkan apa-apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri? Apakah mereka tidak berpikir? Berpikir tentang dirinya sendiri. Coba lihat diri kita, mereka semuanya. Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan bumi, tidaklah Allah menciptakan langit. Dan tidaklah Allah menciptakan seluruh isi yang ada antara langit dan bumi. Termasuk diantaranya kita manusia. Dengan segala kenikmatan yang Allah telah sediakan di dunia ini. Allah ciptakan itu bukan main-main. Illa bilhaq wa ajalim musamma. Kecuali dengan cara yang benar. Dan dengan tujuan yang benar. Dan Allah ciptakan kita di dunia itu sampai batas waktu yang ditetapkan. Ada waktunya, Ibu, Bapak jamaah sekalian. Demi Allah, ada orang hebatnya kayak apa di dunia. Dengan ilmu yang sangat tinggi. Hartanya triliunan. Mati, nggak dibawa. Tapi kalau kita punya ilmu agama, ilmu ngaji, ilmu baca Quran, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu Islam keseharian, ilmu bagaimana bergaul, akhlak, berdagang, dan seterusnya. Kalau itu kita pelajari, nggak dapat pujian dari orang, ilmu itulah yang terus akan kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Yang menyebabkan amal ibadah kita menjadi baik. Maka lihat di sini, apakah Allah menciptakanmu itu main-main? Tidak. Tidak. Allah ciptakannya bil haq wa ajali musamma. Dengan cara yang hak, dengan tujuan yang benar, sampai waktu yang Allah tetapkan. Tapi Allah katakan di ujung ayatnya, wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tapi memang kebanyakan manusia terhadap perjumpaan dengan Allah, dia lupa, dia ingkar, dia tidak mau memahami. Maka orang-orang yang seperti itu sesungguhnya dikatakan oleh Allah orang buta
tapi bukan buta matanya, buta hatinya. Orang tuli, bukan tuli telinganya, tuli akidahnya, tuli hatinya. Maka apakah kita itu tidak berpikir sesungguhnya yang buta paling berat adalah bukan buta mata, buta telinga, tapi ketika buta yang ada di dalam dada, buta hati. Coba kita lihat surat Al-Hajj, surat 22, ayat 46. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi, maka tidakkah pernah mereka berjalan di muka bumi? Hai manusia, apakah kau nggak pernah berjalan di muka bumi? Lihat bagaimana kaum terdahulu yang dibinasakan Allah. Bagaimana orang-orang yang dimuliakan Allah. Apakah kamu coba tidak memperhatikan itu? Fatakuna lahum qulubum yaqilun biha. Maka kenapa kenapa kamu nggak berjalan di muka bumi supaya hati kamu dapat memahami, mempelajari, memahami, mengimani. Tapi apa yang terjadi? Au adzanun yasma'una biha. Atau kamu bisa mendengar, dengan itu kamu bisa mendengar kisah-kisah orang yang sukses, sukses dalam urusan agama, sukses dalam dunia. Silakan kamu kenang, tapi lihat orang yang sukses dalam dunia sering gagal dalam urusan agama. Lihat orang yang sukses dalam urusan agama, banyak yang sukses urusan dunia. Kalau toh gagal dunianya, dia yakin ada akhirat yang lebih baik. Fa'innaha la ta'ma al-absar. Karena sesungguhnya yang namanya mata buta itu bukan mata. Yang namanya buka itu walakin ta'mal al-qulub. Yang namanya buta itu buka hati, buta hati. Di mana matanya nggak dipakai untuk mencari karunia Allah, di mana telinganya tidak mendengar aturan-aturan Allah, maka sesungguhnya yang dibutakan oleh Allah adalah qulubul lati fis sudur, buta hati yang ada di dalam dada. Maksudnya buta hati itu jauh lebih berat daripada buta mata dan buta telinga. Kenapa? Buta mata, buta telinga, dia masih bisa mencari karunia Allah dengan semampunya. Tapi kalau orang sudah buta mata, buta hati, meskipun telinga dan mata mendengar, melihat, dunia yang dikejar, dunia yang dikejar. Seperti itulah manusia. Maka kita diperintahkan Allah tadi, datangi majelis. Apa sih keutamaan orang yang mendatangi majelis taklim? Ibu bisa buka di Sahih Muslim 2322. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca dan mempelajari Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan dan diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Sedangkan orang yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelar kebangsawanannya. Ada orang punya gelar bangsawan, profesor, doktor, insinyur, ahli, apapun gelar berderet. Nggak belajar ilmu agama, nggak bisa ngejar ilmu agama itu meskipun gelarnya sebanyak apapun. Di dalam hadis yang lain, sebelum saya jelaskan hadis Muslim tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang mau keluar mencari ilmu agama dan betul-betul belajar ilmu agama, maka orang yang belajar ilmu agama keluar dari rumah seakan-akan seperti berada di dalam sabilillah, perang di medan perang fisabilillah.
sampai kembali lagi ke tempat. Jadi orang mencari ilmu agama itu seperti orang berperang. Apalagi sekarang tidak ada peperangan antar musuh. Kita perang dalam rangka belajar ilmu agama. Ghazul fikr, perang pemikiran, pemikiran yang benar. Maka di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang cukup panjang ini, kata Allah begini, kata Rasul begini, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan kesusahan, kesulitan orang mukmin di dunia, Allah hilangkan seluruh kesusahannya pada hari kiamat. Gak susah. Maaf, bukankah untuk kita membantu orang butuh ilmu? Gak punya ilmu, gak ada terketuk hati untuk bantu orang. Orang sulit malah dipersulit. Maaf, sebagian para pembesar di negara kita, bahkan di negara lain. Apakah terkadang banyak memikirkan rakyat? Yang ada bagaimana saya dapat lebih kaya, bagaimana saya lebih sukses. Tentang memikirkan rakyat, ya mungkin sekedar, tapi tidak sungguh-sungguh. Padahal Allah sudah katakan melalui Rasulnya, yang memudahkan kesulitan, kesusahan umat Islam di dunia ini, umat manusia di dunia ini, diberikan kemudahan-kemudahan, jangan dipersulit. Allah akan hilangkan seluruh kesusahannya nanti pada hari kiamat. Bukankah ini Allah yang berjanji? Subhanallah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan atas orang-orang yang sedang kesulitan, Allah mudahkan baginya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mau menolong seorang mukmin di dunia, Allah akan tolong kehidupannya dunia dan akhirat. Berarti semuanya itu butuh ilmu. Gak mungkin kita nolong saudara kita, gak mungkin kita memudahkan saudara kita, gak mungkin kita menghilangkan saudara kita. Yang ada kita egois, gak mikirin orang. Kenapa? Gak berilmu. Ilmu agama itulah yang membuat hati lembut, yang membuat orang-orang lebih cinta dengan sesama, yang senantiasa menjaga akhlak, akan berbuat baik tanpa harus diperintah dengan siapapun. Karena sadar kebaikan ini bekal kita untuk kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Maka untuk bisa melakukan itu wajib kita punya ilmu. Maka gandengan hadisnya gimana tadi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau berjalan, menempuh untuk mencari ilmu agama, lapangkan waktunya tadi diperintahkan. Lapangkan waktu, lapangkan tenaga, lapangkan pikiran, lapangkan hati, lapangkan sebagian rizki, lapangkan. Kamu lapang mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Asal ketika di majelis, jangan cuma duduk ketawa-ketawa, selfie sana-sini, ngobrol sana-sini, jangan. Serius Anda dengarkan. Maka diberitakan apa? Manjalasa kaumun min majli manjalasa kaumun bin buyutillah min baitillah. Barang siapa seorang kaum yang duduk di rumah-rumah Allah, dari rumah-rumah Allah, bisa di rumah, majelis taklim, bisa di masjid, dimanapun. Yadhkurunallah, yaitu yadhkuruna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarrasuna fi, dan bertadarus, yakni mempelajari kitab Allah. Bukankah ilmu agama pusatnya di kitab Allah? Pelajari kitab Allah. Mulia Anda. Suatu kaum duduk di majelis ta'lim, membaca kitab Allah, mentadaburi, mentadarusi, mempelajari kitab Allah, maka Allah janji, subhanallah, anzalat alaihimul sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Allah akan turunkan ketenangan pada dada-dada manusia yang ada di majelis taklim. Allah akan selubungi dengan rahmatnya, dan Allah akan turunkan para malaikat mendoakannya. Allah menyebut-nyebut, membanggakan orang-orang yang sedang mencari ilmu agama itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Lalu bagaimana orang nggak melacari ilmu agama, tapi dunia yang dicari, gelarnya berderet di dunia. Subhanallah, dikatakan di sini, waman bata'a bihi amaluhu walam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lalai dari amal, lalai dari mencari ilmu, lalai dari urusan akhirat,
maka dunia yang dimilikinya itu meskipun dengan gelar setinggi apapun tidak akan bisa mengejar ketinggalan orang yang mencari ilmu akhirat, ilmu agama. Berarti saudaraku sekalian, dari hadis ini betapa kedudukan ilmu agama lebih penting daripada dunia dan seisinya. Kalau Anda meraih dunia dan seisinya, bodoh dalam agama, boleh jadi Anda hanya meraih dunia, tapi Anda belum tentu meraih apa yang dicita-citakan untuk surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah suatu ketika menceritakan tentang kondisi suatu kaum. Rasul sedang menyampaikan ilmu agama. Rasul sedang mengajarkan ilmu agama, tetapi orang-orang yang belajar bersama Rasul ada yang serius, ada yang asal-asalan, ada yang nggak mau. Diibaratkan seperti itu. Coba Ibu buka di hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 55. Pada suatu hari, Rasul sedang mengajarkan ilmu agama. Ada majelis ta'lim. Disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan hadis, disampaikan keterangan ilmu-ilmu agama. Lalu apa yang terjadi? Digambarkan di situ ada 3 orang lewat. Silakan Ibu baca hadis Bukhari nomor 55. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ketika Nabi sedang duduk dalam masjid bersama-sama dengan para jamaah, datang 3 orang, yang 2 orang masuk ke dalam masjid, sedang yang seorang lagi terus saja pergi. Setelah keduanya sampai ke hadapan Rasulullah, yang seorang melihat tempat lowong di tengah-tengah jamaah, maka duduklah ia ke situ, dan yang seorang lagi duduk di belakang mereka. Orang yang ketiga terus saja pergi. Ketika Rasulullah SAW selesai memberikan ceramah, beliau berkata, "Baiklah, saya jelaskan kepada Anda tentang orang yang bertiga itu. Yang seorang mencari tempat di sisi Allah, maka diberi oleh Allah. Yang kedua merasa malu-malu, maka Allah malu pula kepadanya. Sedang yang ketiga tidak mau tahu saja, maka Allah tidak mau tahu pula kepadanya." Coba Ibu lihat di footnote, keterangan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa maksudnya? Mencari tempat di sisi Allah artinya masuk ke dalam majelis pengajian agama Allah, diberi tempat oleh Allah, artinya diberi pahala. Dia malu meninggalkan majelis pengajaran agama Allah, dan Allah malu pula kepadanya, artinya Allah memberi pahala kepadanya. Dia tidak mau mendengarkan pengajaran agama Allah, karena itu Allah tidak hendak mengacuhkan, bahkan marah kepadanya. Jadi maksudnya begini Bu, saya buatkan secara ringkas. Orang Islam kan nggak semuanya taklim. Orang taklim nggak semuanya serius. Jadi yang pertama itu digambarkan orang yang taklim serius memang nyari ilmu agama untuk diamalkan. Digambarkan tadi, selalu cari tempat-tempat yang lowong, masuk ke dalamnya, serius mendengarkan ilmu yang sedang disampaikan Rasul. Yang satu lagi nyari-nyari tempat tapi di pinggiran, nyender paling belakang. Dengerin tapi sambil lalu. Kayak malu-malu, nggak serius. Yang ketiga, lihat majelis Rasul, dia nggak ngaji, dia keluar, dia pergi. Nah, maksudnya apa? Orang yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh dan serius, saat datang ke majelis taklim itu betul-betul serius. Dengarkan baik-baik, kalau perlu dicatat, buka ayatnya, ikut simak baik-baik. Agar paham untuk diamalkan, Allah serius dengannya. Pahala melimpah ruah, mudahnya jalan menuju surga. Allah limpahkan rahmat dan barokah, diselubungi oleh para malaikat, dipuji-puji dan didoakan oleh malaikat. Tapi orang yang malu-malu, yaitu malu-malu. Allah juga malu-malu. Maksudnya apa? Ya tergantung orang itu. Apakah cuma iseng datang ke majelis taklim? Apakah dia datang ke majelis taklim memang malu-malu karena memang dia tidak merasa orang yang lebih, makalah nggak apa-apa di belakang, yang penting bisa mendengarkan? Atau hatinya lalai? Allah tahu. Maaf saudara sekalian, maaf sekali. Beberapa kali saya mengalami ketika kajian live langsung ketemu tatap muka. Ada jamaah yang ribut di belakang ngobrol. Ada pula yang naudzubillah lagi ngaji selfie. Ada pula yang lagi ngaji, dia masukkan ke Instagram. Lalu ngomong sama orang lewat Instagram. Nih aku lagi ngaji nih. Dipamerkan kepada orang. Itukah yang Allah inginkan? Tidak, demi Allah. Ingat, hati kita yang akan ditanya oleh Allah.
Hati kita yang akan ditanya oleh Allah. Jadi nanti ibu, bapak, siapapun hadir ke majelis taklim, yang dilihat Allah bukan kehadiran Anda saja. Bagaimana hati Anda dalam hadir di sana? Ikhlas atau tidak? Saya tidak menjudge siapapun demi Allah. Saya tidak mengatakan bahwa kalau yang anggota majelis taklim PMG Lab School insya Allah enggak. Tapi saya mengalami di beberapa majelis taklim. Begitu, saya ingatkan. Afwan ibu yang memang hadir mau ngaji, tolong. Selfie-selfie-nya silahkan belakangan. Sepanjang saya sedang menyampaikan, sampai selesai sesi kajian, mohon tidak ada yang selfie. Tetap aja yang datang belakangan, apa kabar? Ceprek dulu berdua selfie, masih ngobrol dan seterusnya. Ini terjadi seperti apa mereka? Datang ke majelis tapi malu-malu. Allah malu-malu ngasih pahalanya. Tergantung dia niatnya apa. Yang satu siapa? Satu langsung berpaling. Ada orang Islam yang sama sekali nggak pernah datang ke majelis taklim. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka Allah marah sama orang seperti itu. Kenapa? Mereka tidak pernah akan tahu ilmu agama. Mereka hanya beragama, yang penting saya ibadah. Yang penting saya Islam. Lalu diabaikanlah ilmu agama. Inilah yang terjadi saudaraku sekalian. Kenapa sampai demikian? Karena memang manusia itu seperti itu. Lebih cinta dengan dunia. Sehingga kalau sudah dunia yang dicintai, tapi Ustadz, kadang-kadang kita belajar ilmu agama, susah ngapal. Ilmu agama bukan dihafalin Bapak Ibu sekalian, Ibu jamaah sekalian. Ilmu agama itu dipahami untuk diamalkan. Bagi yang mau mempelajari, itu bukan kewajiban fardu ain, fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Fardu bukan untuk tiap orang Islam, tapi segolongan orang Islam yang memang punya kemampuan lebih, karena dia dengan itu bisa menghafal dengan baik, memahami dengan baik, dengan tujuan untuk menyampaikan agar ilmu agama tidak berhenti. Tidak habis, tidak hilang. Agar ulama tidak kemudian semua wafat, lalu pada bodoh semuanya. Itulah yang dimaksud tadi. Coba lihat surat 9 ayat 122 tadi yang dibaca oleh Qari'ah. Di mana di situ adalah kewajibannya fardu kifayah. Kewajiban yang tidak Allah bebankan kepada seluruh manusia. Kalau mencari ilmu, kewajiban kepada seluruh manusia. Tapi kalau fardu kifayah, kewajiban yang Allah bebankan segolongan orang yang memang mampu mendalami agama. Coba kita lihat ayatnya 122. Wa ma kana lil mu'min, tidaklah pantas bagi orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman. Liyafiru kaffa, kalau ada perintah perang, semua pergi berperang. Nggak patut, nggak pantas, jangan. Maka Allah katakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, mengapa tidak sebagian dari setiap golongan di antara mereka, sebagian pergi untuk perang, bukan, jangan perang, tapi liyatafaqahuna fiddin, mendalami pengetahuan agama. Jadi pengetahuan agama bukan cuma dipelajari, didalami. Bagi siapa? Orang yang punya kemampuan mendalami, dia menghafal, dia kemudian memahami, dia menyampaikan supaya orang-orang yang tidak tahu karena ikut perang bisa belajar. Jadi kalau kita semua manusia mencari ilmu agama wajib, fardu ain, kalau enggak berarti Allah marah. Kalau yang mencari ilmu agama untuk didalami, itu fardu kifayah. Tidak semua kewajiban. Kenapa? Orang yang mendalami ya harus dalam ilmunya, harus paham ilmunya, harus hafal ilmunya. Katakanlah bukan hafal di sini, tapi hafal dalam kita membaca kitabnya, ketika menyampaikannya dengan benar. Maka dikatakan, apa tujuannya mereka mendalami? Waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar nanti ketika kaumnya pulang kembali dari peperangan, lalu kembali kepada mereka, orang yang mendalami ilmu agama, la'allahum yahdharun. Mengingatkan kepada mereka, memberikan pelajaran kepada mereka, agar mereka bisa menjaga dirinya, menjaga diri dari kebodohan, menjaga diri dari kesesatan, dan yang paling utama, menjaga diri dari azab neraka. Itulah yang Allah inginkan, Ibu.
Dari hadis-hadis ini jelas bahwasanya memang mencari ilmu itu hukumnya wajib. Tetapi mendalami ilmu hukumnya wajib bagi yang memang mampu mendalami, fardu kifayah. Maka orang-orang yang sesungguhnya dicintai Allah, disayangi Allah, bukan yang punya harta melimpah ruah, kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan begitu mewah. Orang yang dicintai Allah sesungguhnya adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah pemahaman ilmu agama. Jadi orang yang dicintai Allah siapa? Orang yang mau mencari ilmu agama, mempelajarinya dengan baik untuk diamalkan. Itulah orang yang paling dicintai Allah. Itulah salah satu ciri orang yang disayang oleh Allah. Subhanallah. Saudaraku sekalian, manusia memang sering bosan. Seperti itulah keadaannya. Tapi orang-orang yang mencari ilmu sudah terbiasa, nggak ada kata bosan. Silahkan dibuka di Sahih Bukhari hadis nomor 58. Sahih Bukhari hadis nomor 58. Bismillahirrahmanirrahim. Humaid bin Abdurrahman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Muawiyah berkhutbah, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki Allah beroleh kebaikan, diberinya kefahaman dalam hal agama. Saya hanya membagi-bagikan, sedang yang memberi ialah Allah. Selama umat Islam berdiri teguh di atas agama Allah, tidak satupun penentang-penentang mereka yang sanggup membinasakan mereka sampai kiamat datang. Jika orang Islam paham ilmu agama, gak bakal bisa dikalahkan siapapun. Umat Islam pasti bersatu. Kenapa umat Islam bercerai-berai? Biasanya terjadi karena orang tidak berilmu, kemudian memusuhi orang berilmu. Orang yang berilmu, kemudian tidak mengajarkan dengan benar, karena ilmu yang dipelajari bukan kebenaran. Seperti inilah, Rasul sudah memberikan jaminan itu. Man yuridillah bihi khairan, yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki seorang hamba diberikan kebaikan, orang itu diberikan kefakihan, pemahaman tentang ilmu agama. Innama ana qausimun, wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku cuma membagi-bagi. Rasul membagi ilmu, Rasul membagi harta. Yang memberi itu Allah. Lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Sepanjang umat Islam ini berdiri teguh di atas urusan Allah, agama Allah, ilmu agama yang benar, Allah memberikan janji melalui Rasul. Maka apa? La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak mungkin umat Islam bisa dikalahkan oleh penantang-penantang mereka. Baik dari kalangan siapapun. Sampai nanti hari kiamat. Gak mungkin umat Islam dibinasakan. Kenapa banyak umat Islam dikalahkan? Umat Islamnya lemah ilmu agama. Mari saudara kalian, kalau bukan kita sebagai umat Islam, siapa lagi? Ingat, kita masih punya generasi-generasi penerus. Generasi-generasi anak keturunan kita yang harus belajar agama. Tapi makin ke sini memang semangat belajar ilmu agama makin kendor. Akhirnya apa? Terjadilah kejahilan di mana-mana. Ingat, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di hadapan Allah, apakah ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang baik atau tidak? Bukankah nanti kalau kita wafat yang bisa mengalir pahalanya adalah ilmu yang kita manfaatkan? Ilmu apa itu? Ilmu agama. Ilmu dunia bagaimana? Bisa, tetapi yang paling banyak manfaatnya adalah ilmu agama. Silakan Ibu lihat di Bulughul Maram hadis nomor 955. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya. Semoga saat Allah cabut nyawa kita kelak,
Masih ada 3 yang terus mengalir. Meskipun kita tidak hidup lagi, tapi ada yang tetap hidup di hadapan Allah. Apa itu? Shadaqatun jariyah. Harta yang kita miliki bukan untuk dikumpul-kumpulkan, justru yang kita sedekahkan, yang kita berikan, yang kita berbagi, yang kita tanamkan untuk kebaikan, pembangunan tempat ibadah, pesantren, masjid, untuk kebaikan-kebaikan majelis taklim dan seterusnya. Insya Allah, mati kita tidak terputus pahala, mengalir terus. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita miliki, yang kita manfaatkan untuk amal ibadah kita. Itulah ilmu akhirat yang paling utama. Meskipun ilmu dunia pun sama, tapi akhirat itu untuk akhiratnya. Kalau dunia hanya untuk dunia, akhirat pasti dunia dan akhirat. Ilmu yang kita ambil manfaatnya, kita ajarkan, kita sampaikan, kita amalkan. Minimal untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Ibu, jamaah sekalian, tanamkan untuk anak-anak kita. Apa itu? Ilmu agama. Didik anak kita dari kecil. Sholatnya diperbaiki, wudunya diperbaiki, belajar ilmu agama, ngajinya diperbaiki. Karena apa? Saat kita mati justru yang berguna itu, itulah dia ilmu agama. Bukan hebatnya dia jadi profesor, doktor, menciptakan apapun, tidak. Tapi agamanya yang baik. Itulah yang tidak terputus. Maka dikatakan, waladun salihun yada'ulah. Bukan anak yang sukses dengan dunia, tapi anak yang saleh. Saleh nggak harus sukses dengan dunia. Tapi kalau saleh sukses dengan dunia, dia akan lebih baik lagi. Saleh ternyata gagal di dunia, tidak pengaruh karena tujuan utama bukan dunia. Demikian saudaraku sekalian. Inilah dia pentingnya mencari ilmu. Karena tiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan apa pertanggungjawaban kita? Ilmu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya berikan waktu sampai jam 9:30 untuk kita adakan tanya jawab. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu. Terima kasih Ustadz Ahmad Susilo atas pencerahannya. Luar biasa ya Ustadz, betapa kita semua itu membutuhkan ilmu. Dan di sini juga sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz. Mungkin dibacakan satu-satu ya Ustadz ya. Silakan Ibu, silakan. Sebentar. Ada yang menanyakan tentang dari Ibu Lensi melalui YouTube. Karena acara kita juga dapat disaksikan melalui YouTube. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan seorang muslimah yang sholat tahajud, sodakoh, taat dengan ibadah, tapi masih belum ada niat berhijab? Apakah diterima sholat puasanya? Dan bagaimana dia itu bisa melihat tujuan hidupnya, dunia atau akhirat? Kemudian pertanyaannya lagi, balasan orang yang zolim itu dibalas Allah selama beberapa lama. Apakah balasan orang yang tidak amanah? Apakah balasan orang yang memakan hak anak yatim? Jazakallah khairan, Ustaz. Ibu jamaah sekalian, perintah Allah itu menyeluruh. Ya sholat, ya tahajud, yang sunnahnya, yang wajibnya, ya puasa Ramadan, puasa Senin, Kemis, puasa-puasa sunnah. Demikian pula sedekah wajib, zakat, sedekah sunnah, sedekah infak, dan yang lainnya. Hablum minallah bagus, hablum minanas bagus. Itu perintah menyeluruh. Tapi dia belum berhijab, Ustadz. Hijab itu juga perintah Allah, bukan perintah guru agama, bukan perintah Ustadz, perintah Allah. Maka nanti dia akan diperlihatkan oleh Allah. Apakah dia sholatnya itu sudah betul-betul ikhlas karena Allah? Apa sekedar gugur kewajiban? Apakah tahajudnya itu betul-betul karena Allah? Atau supaya dapat dunia yang diinginkan? Nanti Allah yang bertanya, Ibu. Dan demi Allah semua dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Kenapa? Karena seorang muslim yang baik itu nggak pilih-pilih perintah Allah. Semuanya. Saya buatkan contoh. Ibu punya pelayan di rumah. Ibu punya pelayan di rumah. Pelayan ibu disuruh masak. Bagus masakannya, nikmat. Disuruh nyetrika, rapi. Beres-beres semua, bersih semuanya. Cuman satu, pelayan ibu itu pakai bajunya asal. Nggak pernah rapi. Lecek. Lalu ibu negur. Mbak, tolong dong Mbak pakai baju yang rapi. Ah Bu, yang penting kan saya pakai baju. Saya tanya kepada ibu, jika punya pelayan seperti itu, semua sudah dikerjakan dengan baik. Tapi dalam satu sisi, disuruh pakai baju yang rapi, nggak nurut.
Kira-kira ibu marah atau marah sekali? Itu seakan-akan semua karya yang bagus jadi apa? Jadi minim. Seperti itu nanti Allah melihat. Anda nurut sama Allah yang lain, tapi disuruh pakai hijab nggak mau. Nanti Allah yang menilai hatimu tuh bagaimana. Kok nggak nurut sih disuruh Allah? Apakah dosa? Jelas menentang perintah Allah itu dosa. Lalu bagaimana sholatnya dan yang lain? Wallahu a'lam, Allah yang akan menilai. Jika Allah kehendaki diterima, itu urusan Allah. Jika Allah menghendaki ditolak, itu pun urusan Allah. Yang jelas, Allah tidak suka apabila ada perintahnya ditolak. Bagaimana balasan orang yang dolim? Tidak amanah, dolim kepada orang, mengambil hak orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Kezoliman itu akan menyebabkan kemurkaan Allah. Jika tidak dibalas oleh Allah di dunia, yang paling mengerikan adalah ketika nanti dibalas di yaumil akhir. Berapa balasan mereka di yaumil akhir di neraka? Wallahu a'lam, urusan Allah. Tapi yang jelas, orang berbuat dolim, kedoliman itu bisa berupa harta, kebakilan. Kedoliman itu berupa fisik, yakni memukul, menyakiti. Kedoliman dari harta, ngambil hak orang. Atau dari lisan, mencela orang, menghibah orang. Atau dari amanah, tidak dikerjakannya amanah. Maka setiap kedoliman seperti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ibu membuka kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1528, dari Abdullah bin Umar, itu disebutkan di situ. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Orang-orang yang di dunia berbuat dolim nanti menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Berat tanggung jawabnya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan Ustadz dari ada beberapa yang bisa saya satukan mungkin karena satu tema. Ini dari Ibu Cindar, apakah dalam hal amal jariah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat? Apakah maknanya ilmu itu termasuk ilmu dunia atau ilmu akhirat? Kemudian juga pertanyaan dari Ibu Arum Setiawati, apabila profesi guru atau dosen memberikan ilmu kepada peserta didik, apakah juga termasuk ilmu jariah sebagai ilmu yang bermanfaat pada saat wafat? Kemudian dari Ibu Popi Yaniawati juga berkaitan ini dengan pertanyaan yang tadi, bukankah ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama? Seorang guru atau dosen mengajarkan ilmu selain ilmu agama karena lillahi ta'ala juga termasuk ibadah. Baik. Tiga pertanyaan dirangkum semuanya tentang mengajarkan ilmu dunia. Seorang guru, seorang dosen, seorang ibu mengajarkan ilmu dunia. Betul, ilmu dunia bisa bermanfaat sepanjang ilmu dunia itu bukan ilmu yang menyalahi aturan Allah. Ada orang belajar ilmu dunia, ilmu nujum, ilmu perdukunan, ilmu hong shui, ilmu feng shui. Itu sudah jelas menyalahi aturan Allah. Ilmu-ilmu berkaitan dengan bagaimana mencelakakan orang, membuat senjata, bom nuklir, itu jelas ilmu-ilmu yang dilaknat oleh Allah. Karena bukan untuk itu kejahatan namanya. Nah, mengajarkan ilmu matematik, ilmu bahasa Indonesia, ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Inggris, ilmu fisika, semuanya itu ilmu bermanfaat. Tapi maaf, wahai para guru, sampaikan ke anak-anak, kalau bisa selipin ilmu agama. Ayo mau belajar nak, baca bismillah. Yuk baca doa sama-sama. Meskipun belajar bahasa Inggris, apa salahnya? Mau belajar matematika, mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa ya nak, ilmu yang Bapak ajarkan hanya untuk meraih gelar dunia. Tapi untuk meraih gelar di sisi Allah, kamu harus dapat ridha Allah. Jangan lupa nak, salat 5 waktu, jaga baik-baik nak. Puasa Ramadan, jangan tinggalkan. Baca Quran sampai di rumah, jangan tinggalkan. Bilang sama Bapak Ibu, belajar Al-Quran. Ini guru luar biasa Bu yang seperti ini. Sayangnya kadang-kadang guru tuh fokusnya matematik tok udah. Nggak pernah masuk di sisi akidah. Belajar bahasa Inggris terus ngomong harus bahasa Inggris. Tapi nggak pernah disisipin akidah. Kenapa nggak disisipin akidah? Misal sederhana aja, mau mulai belajar, baca bismillah. Minimal baca bismillah. Yuk kita mulai. Agar bermanfaat. Ibu punya ilmu masak, jangan pelit, ajarin masak orang lain. Orang lain nggak bisa masak, jadi pintar masak. Suaminya jadi sayang, ibu dapat pahala melimpah ruah. Tapi semua ilmu dunia itu, apakah nanti bisa pahala jariah melimpah ruah?
Tergantung bagaimana akidah Anda di hadapan Allah. Jadi mengajarkan ilmu dunia itu akhlak habluminan nas, pahalanya melimpah ruah. Tapi ada akhlak habluminallah, takwa. Bagaimana takwa Anda dengan ilmu atau tidak? Kalau takwanya nggak pakai ilmu, sulit Ibu. Maka kebaikan dunianya boleh jadi di saat ditimbang kalah dengan keburukan yang lainnya. Makanya Rasul tiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepadaku, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat agar dapat rezeki yang halal dan amal-amal yang saya lakukan dikabulkan. Jadi jelas ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu akhirat, ilmu agama. Ilmu dunia pun bermanfaat. Tapi nanti Allah akan pertanyaan, jika Anda hanya hebat dalam ilmu agama, ilmu dunia, Anda hebat semuanya, tapi kenapa Anda tidak hebat dalam ilmu agama? Minimal kenapa Anda menjalankan agama tanpa ilmu? Nanti pertanggungjawabnya berat. Ingat tadi sudah saya sampaikan, surat 17 ayat 36. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita akan dipertanggungjawabkan. Demikian wallahu a'lam. Jadi para pengajar, para guru, para dosen, gak usah khawatir. Ilmu dunia yang diajarkan menjadi amal jariah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi, saya satukan lagi dari Ibu Lita dan dari Ibu Istighfarin Sumarahayu. Menanyakan, jika anak sudah diajarkan, sudah dicontohkan, sudah didoakan setiap hari, namun anak-anak tetap sulit diajak untuk beribadah, apakah menjadi dosa orang tua? Kemudian satu lagi, pertanyaan dari Ibu Uni Supardi Anas, maaf. Bertanya bagaimana jika anak-anak yang sudah bekerja beberapa tahun ini, tapi diperhatikan dengan kondisi sekarang yaitu WFH, sepertinya memakan waktu yang cukup banyak sehingga waktu untuk beribadah sepertinya sedikit kurang menurut pengamatan beliau sebagai ibunya. Nah, menurut Ustadz bagaimana sebaiknya menyikapi sehingga keduanya dapat dilaksanakan dengan baik, sementara kadang-kadang tidak bisa dihindari urusan kantor yang di luar kuasa ataupun dugaan anak-anak. Mohon pencerahannya. Baik, orang tua sudah mendidik, orang tua sudah mengajar. Kewajiban orang tua Allah tetapkan. Sebagaimana surat 26 ayat yang ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada orang terdekat. Orang terdekat kita itu anak-anak kita. Kemudian ayat surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini pun peringatan. Berarti orang tua wajib mendidik, memberi peringatan untuk taat, untuk ibadah. Anaknya sudah dididik, sudah diperingatkan, disuruh ibadah, tapi anaknya tetap malas ibadah. Orang tua sudah mendoakan, tetap saja malas ibadah. Andai kata anak itu kemudian sudah tumbuh dewasa dan tetap malas, sementara orang tua tetap mengingatkan, terus mengingatkan, mendoakan, kok anaknya tetap seperti itu, maka apakah dosa itu menjadi tanggung jawab orang tua? Bukan. Karena orang tua sudah mendidik. Maaf, Nabi Nuh kira-kira bagaimana mendidiknya? 950 tahun didik anak dan istrinya. Dua-duanya membangkang. Dan kaumnya lebih banyak yang membangkang. Nabi Lut sudah mendidik anak dan istrinya. Anaknya malah terjerat dalam pergaulan laki-laki dengan laki-laki. Sudah dididik, didoakan. Akhirnya apa? Tidak terbawa. Maka Nabi tidak dimintai tanggung jawab. Dipertanyakan dia, tapi tidak tanggung jawab dalam urusan dosa. Urusannya mereka. Kecuali orang tua membiarkan, bahkan orang tua mengajak ke dalam sama-sama ketidakibadahan, tidak kesesatan, lalu enjoy dengan anak-anaknya. Celaka dua-duanya. Anaknya dosa, orang tuanya dosa, bertanggung jawab masing-masing. Meskipun nanti dosa anak menjadi tanggung jawab orang tua, karena orang tua harusnya mendidik. Demikian. Tapi kalau tidak dididik tadi seperti itu, kalau dididik putus, dosa tidak bisa dibebankan kepada siapapun. Pertanyaan kedua, sekarang lagi WFH, anak-anak sudah bekerja, lulus kuliah, ternyata dalam pekerjaan tersita. Saya yakin, tidak mungkin yang namanya pekerjaan menyita itu habis 24 jam, demi Allah, nggak mungkin. Katakanlah siang hari, oke. Jam berapa sih kerja? Rata-rata jam 8 sampai jam 4. WFH rata-rata itu. Dan pasti ada jeda istirahat. Waktu istirahat tepat waktu sholat duhur. Kenapa pas istirahat nggak langsung sholat duhur? Anda luangkan 10 menit dari sekian jam loh. Allah nggak minta banyak.
Tepati sholat 10 menit. Kalau mampu lagi, zikirnya bagusin. Kemudian sholat ba'diyahnya, qobliyahnya, jalankan. Nanti waktu istirahat ada saat lagi ada. Saya yakin bisa kalau memang dia bisa atur. Menjadi tidak bisa karena alasan. Penting nih tiba-tiba meeting. Apa tiap hari tiba-tiba meeting? Saya yakin enggak. Jadi maaf, dalam urusan ibadah, ibu, bapak, tidak ada alasan ini perintah atasan, ini tuntutan perusahaan, waktunya habis untuk tidak ada alasan. Allah ciptakan kita untuk ibadah, sedangkan dunia hanya mampir sementara. Jadi tolong perhatikan ibadah lebih utama. Silahkan Anda bekerja. Anda kerja habis waktu berpuluh-puluh jam, berjam-jam, minimal 8 jam. Mungkin ada yang sampai 11 jam, bahkan lebih. Allah minta waktu sholat berapa? Ambillah 10 menit tiap waktu sholat. Berapa waktu sholat? 5. Cuman nggak sampai 1 jam. Anda curang dunia Anda sudah sekian jam. Sholat diminta segitu, Anda nggak kerjakan? Anda celaka. Demi Allah Anda celaka. Karena sholat adalah ibadah yang paling penting dari seluruh ibadah. Bahkan sholat mengalahkan jihad fisabilillah. Sholat mengalahkan hablum minan nas, yakni bakti kepada orang tua. Bisa dilihat nanti di Sahih Muslim, hadis nomor 66. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Sahih Muslim 66. Ya Rasulullah, ayu amalil afdal indallah. Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama di sisi Allah, yang paling dicintai? As-salatu di waktunya. Salat awal waktu. Salat pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah. Lalu apa lagi itu Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Summa ayu ya Rasulullah. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Bayangkan ibu, bakti sama orang tua, jihad fisabilillah nomor sekian, nomor 2 dan 3. Sholat tepat waktu, nomor 1. Karena itu hak Allah. Jangan kita bermain-main dengan hak Allah. Kita yang menciptakan Allah, yang ngasih rizki Allah, yang ngasih nikmat Allah. Jangan sampai hak Allah Anda abaikan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Terkait dengan tadi ya tentang anak, ada juga yang menanyakan, bagaimana kalau anaknya itu murtad? Apakah orang tua jadi terhalang masuk surga? Pertanyaan dari ini Ibu atau Bapak, maaf, Renos Firdaus Azwar. Sama Dan saja kemudian tadi. bagaimana ya, Silakan. dan juga bagaimana jika belajar ilmu agama, lebih banyak belajar ilmu agama dari ilmu dunia. Kemudian ilmu dunia lebih didominasi oleh orang yang bukan muslim. Bisa jadi kita akan tertinggal. Jadi bagaimana pendapat Ustadz dengan pandangan tersebut? Baik. Seorang anak murtad, sama pertanyaannya nanti. Kok bisa sampai murtad? Orang tuanya udah didik Ustadz, aman. Aman. Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Lut pun demikian. Tapi aman. Kenapa? Karena sudah dididik. Tapi nggak pernah dididik, tiba-tiba murtad. Orang tuanya nangis-nangis. Kenapa nggak dididik dari awal? Murtad karena Anda nggak didik dengan baik. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi Ustaz, sudah terjadi bagaimana? Berdoalah, mohon ampunlah, terus ajak anaknya. Kalau sudah nggak bisa lagi, doakan. Nggak bisa lagi, semoga Allah memaafkan kesalahan orang tua yang telah menjadikan anaknya murtad. Bukan perintah, tapi karena kesalahan orang tua tidak mendidik agama dengan baik. Demi Allah, kalau orang tua mendidik agama dengan baik pada anak, nggak mungkin ada sejarah anak murtad, itu nggak mungkin. Itu Ustadz, anaknya Nabi Nuh. Bayangkan Nabi seperti itu sudah mengajarkan tetap murtad. Kalau sudah seperti itu, berarti kesalahan dari anaknya sendiri. Kedua, bagaimana kalau ada anak yang lebih belajar ilmu agama? Harusnya kita bangga. Demi Allah, orang yang belajar ilmu agama nggak bakal kekurangan dunianya. Pasti dijamin oleh Allah. Cuman kadang orang tuanya, nah kamu belajar ilmu agama terus gimana duniamu? Loh, lupa kamu dunia itu milik Allah. Allah sudah janji. Siapa yang belajar ilmu agama, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu harus dengan dunia. Anda dimudahkan dunia yang Allah. Yakinlah, Allah mudahkan. Tadi bagaimana? Surat 58 ayat 11. Siapa yang melapangkan waktu mencari ilmu agama, yarfa'illahu lakum. Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan juga. Allah akan tinggikan derajatnya. Kalau kamu melapangkan, Allah kasih kelapangan. Jadi wahai orang tua, jangan gelisah, jangan takut ketika anak lebih mendalami ilmu agama. Demi Allah, nggak usah takut. Bismillah.
Lalu bagaimana anak-anak yang kemudian belajar ilmunya kebanyakan ilmu-ilmu agama terus? Nanti ilmu dunia gimana? Orang kafir belajar ilmu dunia, ketinggalan dan orang Islam dengan ilmu dunia. Nggak usah khawatir. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin dikata, kok Ustadz pesimis ya? Saya tidak pesimis, saya ngasih semangat. Islam tidak nyuruh kita Anda hebat membuat pesawat ulang-alik. Anda hebat buat bom. Anda hebat buat mobil canggih. Anda hebat bikin gedung tinggi. Karena semua yang ada di dunia demi Allah nggak dibawa ke akhirat. Yang Allah inginkan itu bagaimana Anda belajar ilmu agama dengan baik untuk bekal Anda akhirat. Kenapa? Dunia itu nggak ada apa-apanya. Silakan buka surat 29 ayat 64. Kalau kita sudah membaca ayat-ayat seperti ini, subhanallah, bukan kita nggak serius dengan dunia. Serius, tapi sesuai dengan kemampuan. Dan nggak ada perintah untuk ini itu. Kalah dengan dunia nggak ada masalah. Karena memang dunia itu Allah perintahkan untuk orang kafir. Coba lihat surat 29 ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib." Kehidupan dunia itu cuman kesendaguro, cuman main-main. Anda hebat kayak apa di dunia itu cuman main-main. Itu cuman sendaguro. Wa inna daral akhiratu lahwal hayawan. Sedangkan negeri akhirat itu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun. Jika mereka mengetahui. Lalu apa yang Anda banggakan dengan dunia? Silakan Ibu buka bagaimana tulisan rahimahullah B.J. Habibie. Yang ilmunya luar biasa. Apa di akhir hayat beliau? Kata beliau sudah mulai sepuh dan sudah mulai sakit, sudah sering terpisah dengan anak-anaknya setelah wafat istrinya. Beliau dengan tulus dan ikhlas menulis, bersumpah dalam tulisannya, demi Allah, seandainya aku sadar di usia tuaku seperti ini, ilmu dunia yang aku miliki nggak ada lagi gunanya. Ilmu-ilmu mendidik anak-anak sukses juga seperti itu, anak berbisa, cucu berbisa. Demi Allah, kalau aku diberi kesempatan hidup lagi dari awal, aku akan lebih mendalami ilmu agama. Itu kata Profesor Dr. Insil B.J. Habibie. Kenapa? Karena ilmu agama yang dibawa ke akhirat, Ibu. Apakah Profesor Dr. B.J. Habibie nggak mendapatkan pahala dari membuat pesawat? Dapat, tapi nggak seberapa dibandingkan ilmu sholat, dibandingkan ilmu wudhu, dibandingkan ilmu agama. Jadi saya tidak meminta untuk pesimis dalam urusan dunia. Jangan, mari semangat dalam dunia. Nggak usah jangan kalah dengan orang kafir. Tapi memang Allah sudah tekankan, orang kafir itu akan menguasai dunia. Tapi orang Islam akan menguasai surga. Silahkan pilih. Mau dunia yang Anda kuasai, tapi Anda terbengkalai dengan surga. Mau Anda yang kuasai surga, tetapi Anda mungkin terbengkalai dengan dunia, nggak ada masalah. Dunia hanya sementara. Wallahu a'lam. Afan umum, waktu juga yang membatasi, jadi sepertinya saya tidak bisa memberikan kesempatan lagi, tapi bolehlah saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Baik, pertanyaan dari Ibu Istighfarin Sumarahayu, Ustadz. Jadi dengan usia yang sekarang ini kita semakin pendek, masih begitu banyak ilmu agama yang masih harus difahami. Nah, bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang benar? Mengingat banyaknya aliran yang menganggap benar, ya Ustadz, yang menganggap dirinya benar, dan kadang menyalahkan aliran yang lain. Aliran yang paling benar, ilmu yang paling benar, cuma satu. Landasannya Al-Quran, Al-Hadis. Sudah dapat jaminan dari Allah. Allah yang menjamin. Rasul menyampaikan. Kalau kita yakin, hanya memang banyak umat Islam yang nggak yakin itu. Dengan mengatakan dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis. Lah kita ini umat Islam yang menciptakan Allah. Allah telah meninggalkan Al-Quran. Itulah wasiat Rasul kepada kita. Bisa dilihat nanti di hadis Sahih Muslim 1616, 1617. Itu dikatakan di sana. Rasul itu wafat tidak meninggalkan harta apa-apa. Kambing, onta, dinar, dirham nggak ditinggalkan. Rasul cuma satu yang ditinggalkan. Wasiatnya, Al-Quran. Itu yang ditinggalkan Rasul. Beliau orang terbaik di muka bumi. Orang yang dijamin surganya paling tinggi. Orang yang dijamin memberikan syafaat. Orang yang dapat jaminan ampunan. Nggak pernah rakus dengan dunia. Karena sadar dunia cuma sementara, nggak dibawa. Maka peninggalannya Rasul apa sih? Al-Quran. Maka Rasul mengatakan, aku tinggalkan untukmu dua perkara. Al-Quran dan Al-Hadis. Yang berpegang dengan ini, pasti Anda selamat dunia akhirat.
Meskipun boleh jadi dunia Anda terhina oleh orang lain. Nggak apa-apa saudara kalian. Kenapa? Karena memang orang beriman itu terhina di hadapan orang kafir. Allah sudah katakan itu. Nah, tapi nggak masalah, cuma dihina manusia kok. Yang penting jangan dihina Allah nanti di akhirat. Maka kalau kita membaca surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 212, Allah berfirman begini. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Allah jadikan dunia itu indah memang bagi orang-orang kafir. Indah bagi orang kafir. Kenapa? Karena memang itulah tujuan hidup orang kafir. Dijadikan indah. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Bahkan orang kafir itu melihat orang yang imannya benar, yang belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu agama. Orang Islam kayak gitu nggak bakal bisa disogok pakai duit oleh orang kafir. Demi Allah nggak bakal. Itu yang paling dibenci orang kafir. Orang iman, orang Islam yang ngerti ilmu agama, yang nggak bisa dipermainkan, yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa diajak kompromi untuk dunia. Dia hanya tegak di atas akidah, itu paling dibenci. Maka Rasul mengatakan, Allah mengatakan, yaskhuruna minal ladzina amanu. Orang kafir itu menghinakan, merendahkan orang beriman. Bagaimana nanti di akhirat? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, orang kafir hina, sangat rendah di hadapan Allah. Orang yang iman dan takwa, kedudukannya lebih tinggi di hari kiamat. Silahkan Bapak Ibu, dengan surat Al-Baqarah 212, monggo Anda pilih. Mulia di dunia, terserah Anda. Mulia di akhirat, silahkan Anda berusaha. Tapi Allah sudah janji, siapa yang betul-betul ingin mencari ilmu agama, pasti dimudahkan dunianya. Mulia dunia bahkan akhirat. Tapi kalau toh nggak dapat dunia, nggak apa-apa. Dunia cuma main-main tadi. Bukan kehidupan, cuman bercanda. Kehidupan kita itu adalah akhirat. Itu yang saya yakini. Maka orang-orang mau menghina, mencela, mengatakan, halah cuman akhirat. Quran hadis. Dunianya ketinggalan. Tidak apa-apa. Karena saya punya tujuan satu. Ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Maka saya tidak peduli dengan apapun. Yang penting, mari semangat mencari ilmu. Ilmu yang terbaik adalah ilmu untuk bekal akhirat. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat dan hikmah. Afwan Ibu, saya ada kajian lagi nih setelah ini. Jadi memang kemarin saya sama pengurus memberikan waktu sampai jam 9:30. Qadarullah ada sedikit tambahan, tidak mengapa. Mudah-mudahan bermanfaat dan hikmah. Saya mohon maaf kepada seluruh pengurus dan para jamaah apabila tidak bisa menjawab pertanyaan semuanya. Karena waktu juga, insya Allah semoga suatu ketika Allah pertemukan kita kembali di waktu yang lain. Demikian, semoga membawa manfaat. Allah yang disampaikan lewat Rasulnya, yang salah saya menyampaikan. Mari sama-sama Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka